Halo sahabat pemasyarakatan, berjumpa kembali dalam podcast Voice of Corrections, Let's Talk About Corrections, edisi The Changers, atau Forum Agen Perubahan Pemasyarakatan di tahun 2024. Sebagaimana rekan-rekan pemasyarakat ketahui bahwa tahun ini di Jenpas ikut dalam konstelasi untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani atau WBBM. Untuk itu, di tahun ini sudah dibentuk juga Agen Perubahan Pemasyarakatan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dan pada tanggal 18 Maret 2024 yang lalu, Direktur Jenderal Pemasyarakatan telah menetapkan 13 nama agen perubahan pemasyarakatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Dan 2 di antaranya sudah hadir bersama saya saat ini. Selamat pagi Mbak Lili dan Mas Irvin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke. Sehat Pak Irvin. Sehat. Pertanyaan saya pertama adalah bagaimana rasanya ditetapkan oleh Pak Dirjen sebagai 2 di antara 13 orang yang menjadi agen perubahan pemasyarakatan di lingkungan di Jenpas. Rasanya gimana nih? Proyek perubahan Mbak dan Mas semuanya terpilih gitu loh untuk mewakili gitu salah satu proyek di agen perubahan pemasyarakatan. Gimana Mbak Lili? Ya, kalau dari saya pribadi, pertama kaget lah ya. Tapi bercampur senang ternyata, membuahkan hasil, ternyata proyek ini mempunyai dampak. Tapi yang pasti kalau saya terima kasih kepada Bapak Dirjen dan Bapak Direktur Perawatan yang sudah merekomendasikan kami. Yang pasti sih seneng ya. Dan ini yang seneng nggak saya pribadi, tetapi ke seluruh tim kerja di bidang gizi dan makanan. Kalau Bro Irvin gimana? Bro Irvin. Memang kebanggaan tersendiri ya. Walaupun memang tusi kami untuk mendukung kebutuhan teknis. Nah, ya tadi sama kayak Bu Lili ya, ucapan terima kasih kepada pimpinan. Oke, selanjutnya kita langsung aja nih ke proyek perubahannya. Jadi mungkin Bu Lili dulu bisa menjelaskan apa sih nama proyek perubahannya ini sehingga Pak Direktur tadi disampaikan dan kemudian Pak Dirjen juga menetapkan proyeknya perubahannya Bu Lili ini sebagai salah satu yang bisa mengangkat ya di Jenpas nanti untuk meraih predikat WBBM. Baik, terima kasih Pak Edward. Jadi kami di bidang gizi dan penyelenggaraan makanan saat ini kami mempunyai inovasi yaitu yang sudah diarahkan oleh Pak Direktur, ditetapkan oleh Pak Dirjen, yaitu aplikasi Simonep Bamakumham, yaitu aplikasi sistem monitoring dan evaluasi bahan makanan Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini memang yang pertama, walaupun lahirnya juga cikal bakalnya pun tidak serta-merta karena banyak ada pemantik sebenarnya kenapa kami membangun aplikasi ini. Apa itu? Berarti ada masalah kan sebenarnya ya? Ada, apa itu masalahnya? Jadi ini ada beberapa masalah yang menjadi kendala di internal seksi saat itu, karena saat itu juga kami dituntut untuk menyajikan data real time, dituntut untuk memberikan rekomendasi cepat juga dan tepat sasaran kepada pimpinan. Yang pertama kendala kami adalah pola dan budaya kerja kami itu masih konvensional, di mana kalaupun mengumpulkan ataupun berkoordinasi baik dengan kantor wilayah ataupun UPT ataupun di internal kami masih manual sekali, dan kalaupun mau mendapatkan data itu lama dan waktunya bisa memakan waktu bisa lebih dari sampai 1 bulan seperti itu. Dan ternyata kan kalau pimpinan tidak bisa menunggu lama karena beliau-beliau membutuhkan data yang cepat. Terus ada kendala lagi juga, jumlah SDM kami sedikit. Saat itu kami ada 4 orang, 4 orang juga tuh sama saya. Jadi sedangkan cakupan bidang tugas itu ke 527 UPT di seluruh Indonesia dengan 33 kantor wilayah. Dan itu benar-benar menguras tenaga kami saat menyajikan data ke pimpinan. Terus juga kendala yang kami hadapin, pola monep di layanan makanan ini masih belum optimal. Contohnya pada saat kami datang monep itu tidak up to date. Jadi proses identifikasi masalah itu tidak bisa kami dapatkan di awal, tetapi kami harus datang dulu ke UPT, kami cari-cari, terus ngasih solusinya juga
sebentar tidak langsung ke fokus masalah, kami harus bawa lagi, bahkan karena kesibukan lain akhirnya terlupakan, akhirnya kalau memberikan solusi terlambat. UPT sudah punya masalah baru lagi, padahal masalah lamanya belum terselesaikan. Akhirnya terus juga ada kendala, kami nggak punya data satu pintu, database-nya juga nggak ada. Jadi datanya kepencar-pencar ya? Datanya terpencar-pencar, sekalipun kami coba pakai email, itu juga kesulitan tim pada saat mencarinya, karena pada saat pimpinan minta data itu cepat, jadi nggak punya database. Terus juga ya alokasi anggaran, ini misalnya masalah klasik kan seperti itu, karena keterbatasan kita, APBN pasti untuk menyentuh 527 PT itu pasti bukan uang yang sedikit ya, seperti itu, tetapi harus uang yang sangat besar seperti itu, dan juga rawan temuan di layanan makanan. Berarti aplikasinya itu si Monep Bama Kumham ya, Mbak. Namanya lumayan gampang diingat ya, dan keren ya menurut saya gitu. Terima kasih. Jadi kenapa kita ngambil si Monep Bama? Sebenarnya kan kalau Bama ini kan hanya terfokus di bahan makanan. Kami mencoba untuk kearifan lokal di pemasyarakatan. Kalau kami bilang si Monep Penggaran Makanan itu kayaknya kurang familiar. Tapi kalau orang-orang kalau udah diomongin Bama kemana-mana seperti itu. Tapi udah tahu itu fokusnya. Jadi kami menyederhanakan kenapa memilih nama itu. Mungkin sampai di situ dulu, Bu Lili. Saya mau beralih ke Bro Irvin dulu nih. Apa sih nama aplikasinya? Atau saya nggak tahu ini aplikasi atau bukan, karena Bro Irvin juga di Direktorat TI dan Kerjasama Pemasyarakatan ya. Kemudian juga tadi kenapa yang mendasari munculnya inovasi atau proyek perubahan ini? Aplikasi sebenarnya karena ini menempel di aplikasi SDP, Pak. Jadi hanya jenis modulnya saja, yaitu identifikasi residivis menggunakan face recognition. Berawal dari dulu di tahun 2012, memang kita udah pernah mengembangkan untuk identifikasi warga binaan. Itu menggunakan sidik jari. Nah, peruntukannya itu ya pertama sangat bermanfaat di UPT terkait dengan layanan service, kemudian pembinaan, serta lalu lintas portir. Nah, itu kami kembangkan, kemudian berlanjut untuk pengembangan identifikasi secara nasional. Nah, disinilah ketemu kendalanya. Nah, apa tuh kendalanya? Kendalanya jadi gini, kalau di sidik jari itu kan satu WBP itu 1/10 jari. Satu orang ya 10 jari. 10 jari. Misalkan di satu PT itu 10 WBP, 10 kali 10 100. Jadi satu sidik jari identifikasi harus membaca 100 sidik jari. Sistemnya membaca. Nah, itu yang kendalanya ketika dia digunakan untuk mengidentifikasi secara nasional, dikalikan dengan jumlah WBP seluruh Indonesia, kalikan 10, sistem akan terus berulang. Nah, itu menjadi dan akan berat ya mungkin. Betul, ya. Pak. Oke. Nah, itu yang kendala kami. Sehingga ya dengan teknologi ini yang terbaru kami coba menggunakan face recognition. Karena tuntutan waktu itu dari Direktorat Teknis juga terkait dengan asimilasi di rumah. Waktu itu banyak yang ditemukan. Era Covid ya. Ya, ditangkap kembali. Dan juga rekomendasi BPK waktu itu. Artinya ini memang menjawab tantangan sebelumnya, masalah sebelumnya, juga tadi rekomendasi BPK ya. Tadi kalau dari 10 jari, jadi ini hanya satu muka ya, kan satu orang hanya punya satu muka ya. Kita kembangkan 1:1. Oke. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin lanjut ke part berikutnya adalah kalau tadi sudah ada inovasinya berangkat dari masalah yang dihadapi sebelumnya, tentunya kita akan lihat lagi pelaksanaan seperti apa gitu. Pelaksanaan runningnya seperti apa, mungkin dari Bu Lili dulu, bagaimana pelaksanaan sejauh ini? Dan saya lupa tadi bertanya, ini start dari mulai kapan nih? Tahun kapan gitu? Iya. Ya, sekait si Monep Bama. Si Monep Bama itu kita launchingkan di 1 September 2021. Itu sudah kita sosialisasikan dengan UPT se-Indonesia di bulan Agustus 2021. Pada saat menyusun proses bisnisnya pun kita juga melibatkan UPT. Karena kita tahu, karena UPT yang akan aktif pakai aplikasi ini setiap harinya.
Dan ini data-datanya adalah data-data real time. Oke. Seperti itu. Sejauh ini bagaimana pelaksanaannya Mbak Lili? Pelaksanaannya alhamdulillah kami setiap tahun bisa kami ukur kinerja layanan makanan di seluruh Indonesia mulai dari 2021 sampai 2023. Dan ada gradasi mulai dari pemanfaatan oleh UPT, terus juga kinerja UPT juga berubah, berdampak gitu. Jadi karena kami melakukan evaluasi, jadi terlihat semuanya kelemahannya itu ada di mana. Sehingga dengan adanya aplikasi ini kami juga cepat juga memberikan rekomendasi ke pimpinan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan urgent di layanan makanan yang akhirnya beliau-beliau oke, ACC setuju progres, dan kami pun juga menyusun rancang bangun setiap program kegiatan setiap tahunnya memang mengacu dari data-data yang ada di Simonet Bama. Jadi memang sesuai kebutuhan. Dan alhamdulillah ya sekarang kami udah bisa mengukur, apalagi ada target Renstra di Jenpas setiap tahun itu di layanan makanan ada penambahan gradasi mulai dari 71%, 75%, di tahun 2024 ini di angka 85%. Bahkan Capaiannya 85%? capaian 85%, dan kami pun pas di 2023 akhir kami sudah bisa tahu ada beberapa kantor wilayah yang kena raport merah. Itu cepat kami sampaikan ke pimpinan dan akhirnya Bapak Direktur Perawatan bisa lebih cepat lagi mengantisipasi, melakukan deteksi dini untuk ini harus apa langkah-langkah ke depannya. Dan alhamdulillah supporting dari kantor wilayah, Kadipas sampai jajaran di UPT support, dan mereka udah mulai sadar, oh makanan ini penting ya, oh makanan ini sudah terukur. Jadi keberhasilannya dari sisi di Jenpas adalah kita sudah berhasil mengukur kinerja layanan makanan di seluruh Indonesia. Oke, wah ini progresnya keren sekali, 85%. Ya, alhamdulillah. Bro Irvin sendiri gimana terkait identifikasi residivis menggunakan face recognition ini? Sudah berapa lama dilaksanakan, start kapan, dan tentunya apakah ini memang sudah sampai ke UPT seperti yang Mbak Lili sampaikan tadi, atau baru di lingkup kantor pusat di Jenpas saja? Identifikasi ini kami bangun dari tahun kemarin ya, 2023, dari awal tahun. Kenapa lama itu muncul? Karena banyak kendala yang kami temukan, terutama dari media yang kami harapkan itu adalah media yang bentuknya gampang dikenali oleh aplikasi face. Yang tersedia di SD ini adalah foto satu postur badan, Kanan, kiri, depan itu ya? penilaian untuk nilai tinggi segala macam. Nah, di aplikasi agak susah karena dia harus melakukan zoom untuk mengidentifikasi mukanya. Kadang kalau untuk di SDP ini kan dari tahun 2012 sudah mulai mengumpulkan data. Nah, di tahun 2012 ini perangkat yang digunakan hanya perangkat yang kamera biasa. Nah, itu menjadi salah satu kendala. Akhirnya kami dan tim membuat satu kolom untuk operator melakukan foto close up. Oh, ada penambahan satu kolom lagi untuk foto ya? Foto close up untuk WBP yang masih aktif di dalam. Nah, ini berfungsi untuk 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Nah, tahun yang sebelumnya ini yang belum bisa kami cover. Oke. Kemudian di Desember juga kita udah melakukan POC ke Rutan Serang. POC itu apa nanti? Sahabat pemasaran nggak tahu nih. POC itu istilah piloting di Rutan Serang dan Lapas Cilegon waktu itu. Dan itu memang berfungsi, Pak. Berfungsi itu kemudian kami buat satu patch, sudah dirilis ke UPT, sudah diimplementasi di UPT. Sudah berapa UPT piloting tadi, Mas? 2 waktu itu. Oh, 2 ya. Oke. Artinya berprogres ya, inovasi atau proyek perubahan yang Mas rintis ini juga akhirnya berproses ya di tingkat UPT ya? Untuk sekarang sudah di UPT semua, sudah diinstal di UPT. Hanya saja perkembangannya nanti kita akan menggunakan lisensi yang berbayar, karena bisa untuk meng-capture foto-foto yang rusak, media yang rusak. Artinya teman-teman di UPT sudah mulai saat ini penambahan foto satu kolom tadi itu sudah ya? Sudah tersedia. Oke.
ada inovasi berangkat dari masalah, kemudian pelaksanaan seperti apa. Tadi Mbak Lili juga sampaikan 85% sudah optimal dilaksanakan. Tapi mungkin kita yakin juga bahwa kan nggak ada yang mulus semuanya gitu kan. 85% berarti ada sekian persennya kendala gitu. Banyak. Mungkin Mbak Lili bisa explore juga ada kendala apa dalam pelaksanaannya aplikasi Simonep Bama ini misalnya. Ya. Jadi dalam pemanfaatan aplikasi Simonep Bama ini banyak kendala yang dihadapi baik di tataran kami pusat, wilayah, ataupun juga teman-teman di UPT. Yang terbesar itu adalah kendala di SDM. SDM ya? SDM itu masalah klasik ya. Tidak klasik, tetapi ternyata mau kita nggak punya sarpras pun, kalau SDM-nya jalan, itu ternyata, atau nggak punya uang sekalipun, kalaupun SDM-nya mempunyai skill atau kompetensi, itu bisa optimal suatu program kalau menurut kami. Jadi kendalanya teman-teman kadang-kadang di lapangan yaitu tadi kesadaran, terus integritas, karena di layanan makanan ini sangat menuntut sekali namanya integritas. Terus juga dari sisi kendala sarpras, kadang-kadang ada masalah jaringan. Kami sulit untuk karena aplikasi nggak ada jaringan, tetapi kami dari Salahin Bro Irvin nih. Tidak, kami nggak menyalahkan Bro Irvin karena Bro Irvin juga punya keterbatasan. Okay. Tetapi kami punya solusi untuk mengatasi kepada teman-teman kantor wilayah dan UPT Pemasyarakatan. Jika UPT Pemasyarakatan, karena ini kan pelaporannya setiap hari, kalau ada kendala tidak bisa masuk ke dalam aplikasi, kami siapkan ada link manual untuk laporan manual. Google Form gitu? Ada Google Form untuk nge-backup, tetapi kalau itu juga kami tunggu di hari itu. Tapi kalau tidak bisa, ini untuk diketahui oleh sahabat pemasyarakatan bahwa itu harus bisa dikirim di hari besoknya, tapi dengan catatan di KUPT bersurat langsung ke kantor wilayah. Karena jadi ada tegas, karena kemarin Pak Direktur sudah pokoknya hari itu harus dikirimkan. Kalaupun ada ini kita kasih toleransi, tetapi KUPT harus bersurat resmi. Kalau dia terus-terusan seperti itu kan istilahnya malu juga KUPT, berarti nggak bisa menyelesaikan masalah di internalnya seperti itu. Terus juga ada kendala. Kalau dari sisi penganggaran sih, alhamdulillah dengan berjalannya Simonep Bama ini, KUPT, kantor wilayah, bahkan di Zanpas pun sudah mulai konsen, maksudnya untuk memfasilitasi. Sekarang di dapur itu ada komputer loh, ada jaringan internet. Nggak lagi kan dulu kalau di dapur taunya cuman kuali, penggorengan, hanya teknis, hanya untuk mengolah, tetapi murni tidak. Kayak dapur. Murni hanya gitu dapur, ya. tetapi tidak. Di penggaraan makanan itu ada fungsi administrasi dan ada fungsi teknis. Jadi memang tenaga profesional yang harus masuk di layanan makanan. Makanya ini kita dengan aplikasi Simonep bisa banget ngelihat SDM mana kualitasnya yang masih low, medium, ataupun yang sudah expert. Itu kelihatan dari kami. Nah, kalau dari situ mungkin ada pertanyaan tambahan dari saya nih. Apa? Berarti pemetaan wilayah low, medium, dan high itu di wilayah mana nih? Kalau kita petakan Indonesia Barat, Tengah, Timur gitu kan? Ya. Apakah itu berpengaruh gitu misalnya? Tidak. Kalau dulu kan berpikiran, wilayah Timur akan low, betul, yang Tengah akan tengah, yang Barat akan lebih expert. Enggak jaminan. Jadi sekarang teman-teman di wilayah Timur tuh sudah mulai bergerak, menambah kompetensi, mereka sudah mau ikut pelatihan, mengupgrade, bahkan lebih kritis-kritis teman-teman yang di wilayah Tengah dan Timur. Makanya saya selalu me-warning ke teman-teman di wilayah Barat, jangan sampai tertinggal. Apresiasi nih buat teman-teman di wilayah Timur dan Tengah ya? Timur dan Tengah, iya. Ini dah luar biasa. Seperti itu, karena ada data semuanya. Nah, teknologi nih, Mas Irvin gimana? Kendalanya, saya yakin pasti banyak kendala kalau kita bicara teknologi ya kan. Apalagi tadi, kenapa saya tanyakan soal wilayah Barat, Timur, dan Tengah gitu misalnya. Karena kan biasanya kalau bicara teknologi selalu kendalanya di situ kan. Papua seperti apa wilayahnya karena kendala sarpras dan lain-lain. Dalam pelaksanaan implementasi face recognition untuk identifikasi residivis ini seperti apa kendalanya? Iya, tadi kan sudah saya sampaikan kendalanya Pak. Ya, paling yang saya mau harapkan adalah pengembangannya Pak, terkait dengan suatu license yang bisa mengcapture media yang rusak. Karena selama ini kita gunakan adalah gratis, free, lisensi free. Karena waktu awal gagasan ini kami coba
searching itu membutuhkan biaya yang lumayan besar, sekitar 1,2 M. Besar ya itu ya? Kecil bukannya itu Itu kecil ya? jadi kendala. Akhirnya kami bagaimana 1,2 M itu per tahun atau per license? per license, Pak. Per license untuk berapa lama? Sumber hidup. Seumur hidup ya. Itu yang jadi kendala. Makanya kami coba kita pakai yang free dulu, kita lihat bagaimana implementasinya. Kalau dia efektif, barulah kita coba untuk yang bayar. Karena sayang kan kalau nggak kepake. Kalau dari sisi SDM dan sarafrasnya sendiri gimana, Mas? Kalau dari SDM mencukupi untuk program. Udah lumayan capable lah ya teman-teman di UPT Pemasyarakatan ya untuk urusan IT dan segala macam ini ya. Paling yang diberatkan adalah hardware. Teman hardware ini kan tiap tahun terus akan berkembang, Pak. Oke. Apa inisiasinya sudah, pelaksanaannya sudah, masalah sudah kita bicara. Nah, terakhir mungkin harapan ke depan. Kan kita terbentuknya agen perubahan ini, tadi saya sampaikan bahwa ini kan dalam kerangka mendukung juga tahun ini kan di Jenpas berharap kita bisa meraih predikat UWBBM gitu. Nah harapan Mbak Lili kemudian Bro Irvin juga bagaimana nih dengan inovasi ini kan tentunya kan berdampak pada manajemen pemasarakatan itu sendiri kan, tusinya masing-masing gitu. Nah bagaimana harapan Mbak Lili dan Bro Irvin juga ke depan melihat secara umum ya kinerja pemasarakatan ini kira-kira mendukung nggak sih atau kalau nggak ini sekedar inovasi karena proyek perubahan saja atau bagaimana? Iya. Gimana Mbak Lili? Gimana harapannya ini cita-citanya ke depan? Terutama kita nih sahabat pemasarakatan siap UBBM gitu. Iya, siap. Kalau harapannya kami di bidang gizi dan penyelenggaraan makanan, kami siap UBBM. Nah, kenapa kami optimis? Karena siap mendukung di Jenpas siap UBBM mendukung dan memang kayaknya di Jenpas sudah layak harusnya UBBM. Kenapa? Karena ada perubahan yang kami rasakan, ada perubahan pola pikir, mindset dari tim kerja, dan itu memang benar-benar mendukung manajemen pemasyarakatan, di mana memang struktur dari hulu ke hilirnya itu kami merasakan, kami menjalani, dan ini berdampak pertama mudah bagi kami di Jenpas untuk melakukan pengawasan anggaran makanan secara real time setiap hari. Apalagi sekarang ditugasi sama Pak Dir, sehari harus monep digital ke UPT kalau perlu sama monep jumpa. Sekarang kami buka dulu si monep Bama, kami cek UPT, baru kami zoom. Jadi kami cek dulu, baru kami berbicara dengan UPT-nya. Jadi kalau nggak kayak dulu itu udah ada perubahan. Terus juga hemat anggaran, dengan kami duduk di kantor pun kami bisa melakukan. Harapannya kami ini terus berkelanjutan karena kami tahu di Simonep Bama ini juga belum sempurna, masih banyak kelemahan dan butuh dukungan karena ada hal-hal yang butuh berkembang karena seiring bertambahnya regulasi, seiring bertambahnya kebutuhan, berarti juga pelaporannya pun juga akan membutuhkan tempat di dalam Simonep Bama. Nah ini yang harapannya kami mendapatkan dukungan dan terus berkelanjutan. Kenapa? Ini suatu sistem yang sudah terbukti dan berdampak besar di lapangan. Kami juga bisa ngecek like hygiene-nya UPT, keamanan pangannya UPT tanpa kami harus datang ke wilayah. Intinya berdampak ya, karena kan salah satu resolusi Kemenkumham adalah berdampak gitu. Berdampak. Bro Irvin gimana? Apakah ini kira-kira memang punya dampak misalnya terhadap kinerja pemasarakatan secara umum atau gimana? Harapannya seperti apa? Iya. Kalau dari identifikasi ini kan outputnya hanya informasi, Pak. Informasi ya? Informasi kalau ini pernah ditahan di UPT mana, segala macam. Nah semua itu terserah kembali ke operator. Operator itu akan melakukan untuk penelusuran ulang atau dia hanya membiarkan. Nah ini yang harusnya didukung oleh Direktorat Teknis bagaimana untuk pengembangan di aplikasi identifikasi. Nah kemudian penamaan residivis ini juga harus ditekankan kembali. Definisi residivis ya. Selama ini kalau nggak salah 2 tahun ya. 2 tahun setelah keluar dari lapas, bukan gitu ya kalau nggak salah. Di sistem SDP kita seperti apa kira? Kalau di sistem kita hanya pencatatan, Pak. Itu semua balik ke operator bagaimana mengidentifikasinya. Nah kalau itu sudah ditetapkan definisinya, bisa secara sistem kita akan kunci, Pak. Kita kunci di sistem kalau itu adalah residivis. Nah kemudian itulah kan yang menginfo ke
misalkan dia PB atau CB, diinfo ke Bapak. Ya, artinya punya manfaat juga ya buat direktur teknis. Tadi kalau dia PB berarti di BIM Gemas, kemudian juga di UPT Pemasyarakatan ya bisa mengidentifikasi. Untuk dilakukan pencabutan segala macam. Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Lili dan Bro Irvin sudah hadir di podcast The Changers kali ini. Perdana loh, perdana di tahun 2024 Mbak Lili dan Bro Irvin hadir di sini. Dan tentunya ini dalam kerangka untuk mendukung Dijen Pemasyarakatan meraih predikat WBBM di tahun 2024. Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa podcast The Changers ini pertama, perdana, kemudian akan nanti ada podcast The Changers seri kedua dengan rekan-rekan yang memiliki proyek perubahan berikutnya. Gitu. Kita ada 13 ya, kemudian nanti sisanya juga akan kita explore apa bentuk proyek perubahannya di pemasyarakatan. Sekali lagi terima kasih Mbak Lili, Bro Irvin, sahabat pemasyarakatan. Demikian podcast Voice of Correction edisi The Changers kali ini di tahun 2024 yang perdana. Sekali lagi kami sampaikan likes and subscribe YouTube Pas TV Dijen Pas. Sampai jumpa.